Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya Subhan di Batu Ceper. Saat ini saya sedang berada di ruang komputer SDN Kebun Besar 2 di fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak kita belajar komputer. Namun hari ini adalah hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dan esoknya tanggal 31 Juli 2020 insya Allah kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Salat Idul Adha yang kita nantikan karena merupakan hari raya umat Islam. Dua hari raya umat Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan esok adalah hari raya kita, hari raya Idul Adha. Oleh karenanya ada beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan bagian sunnah kalau kita kerjakan. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha keesokan harinya, nanti malam kita akan mengumandangkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itulah nanti malam insya Allah kita akan melaksanakan takbir, memuji kebesaran Allah, memandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha keesokan harinya adalah kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, mandi sunnah. Karena kita tahu esok adalah hari di mana kita bergembira, hari rayanya umat Islam sedunia. Oleh karenanya ketika kita mau sholat, mau menghadiri sholat Idul Adha, baik itu di tanah lapang maupun di masjid-masjid, dan memang disunahkan untuk di tanah lapang, jika tidak dimungkinkan juga diperbolehkan di dalam masjid. Dan diusahakan terlebih dahulu untuk mencari tempat yang lapang, yang luas, di luar masjid. Tapi kalau memang di suatu daerah tidak ketemu, tidak berjumpa, tidak mempunyai tanah yang lapang, maka diperbolehkan untuk melaksanakan masjid di tempat-tempat yang berkumpul orang banyak di situ. Karena Idul Adha adalah syiar umat Islam untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya. Setelah kita mandi sunnah, kita laksanakan, kemudian kita berjalan menuju masjid. Diusahakan untuk terus bertakbir, agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita melaksanakan Idul Adha, sholat dan juga mendengarkan khutbah, maka ketika pulang ke rumah kita disunahkan untuk makan. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, sebelum kita melaksanakan Idul Fitri kita makan terlebih dahulu, tetapi ketika sholat Idul Adha ini kita disunahkan makan setelah sholat Idul Adha. Jangan lupa ketika kita akan berangkat melaksanakan sholat Idul Adha, kondisi setelah mandi bersih, kita memakai wangi-wangian, memakai parfum, parfum yang tentunya yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, parfum yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, parfum yang tidak mengganggu orang lain ketika kita menggunakannya. Jangan sampai ketika kita memakai wangi-wangian orang lain merasa tidak nyaman dengan bau-bau yang kita miliki dari parfum yang kita pakai. Setelah itu jangan lupa kita juga berjalan pulang setelah sholat Idul Adha.
menuju arah yang berbeda dari yang tempat kita berjalan menuju masjid tadi. Kalau kita menuju masjid mungkin dari arah barat, ya, bisa kita pulangnya setelah Idul Adha itu dari arah timur. Diusahakan seperti itu, karena itu juga dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akses-akses yang kita lalui, baik itu ketika kita berangkat ke masjid maupun setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, menjadi syiar kita. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa mengajak anak istri, mengajak keluarga kita yang ada di rumah untuk mendengarkan isi khutbah yang disampaikan oleh khatib pada saat Idul Adha. Walaupun ada anak atau istri kita yang sedang haid, kita ajak mereka untuk mendengarkan salat, untuk mendengarkan ya pelaksanaan salat Idul Adha dan juga khutbah. Ya. Mereka yang haid tidak dibolehkan untuk salat, tetapi diperbolehkan untuk mendengarkan ya khutbah Idul Adha. Yang kemudian selanjutnya setelah kita selesai melaksanakan salat Idul Adha yang mempunyai kelebihan dan rezeki yang Allah berikan, dititipkan dan mampu untuk berkurban, dipersilakan untuk berkurban. Ya, berkurban ya, bisa dengan ternak atau hewan, kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Ya, yang mudah kita lakukan itulah yang akan kita kurbankan. Mungkin itu saja persiapan-persiapan kita untuk melaksanakan salat Idul Adha. Jika ada yang kurang atau ada yang sesuatu yang janggal, saya mohon maaf, mohon dikoreksi dan juga mohon dibetulkan. Dan jika ada yang benar, memang itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.